sini saya akan membahas dua poin. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan sahabat untuk mempelajari bahasa asing. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu secara global, lalu menjelaskan secara rinci untuk menanam hafalan dan pemahaman yang lebih terang dan mantap di dalam jiwa pendengar. Terus saya akan membahas poin pertama, iaitu definisi bahasa asing. Dalam KBBI, kata bahasa mengandung dua definisi. Pertama, iaitu sistem lubang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota sesuatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi dan mengidentifikasikan. Terus yang kedua, iaitu percakapan, perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun, baik budinya. Sedangkan bahasa asing ialah sesuatu bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sesuatu tempat dan daerah tertentu, atau secara sederhana, iaitu bahasa yang tidak digunakan di dalam negeri sendiri namun digunakan di negeri luar. Dalam sebuah hadis dikatakan, telah menceritakan kepada kami, Ali bin Hud telah mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad dari ayahnya, dari Kharijah bin Zaid bin Sabit dari ayahnya, iaitu Zaid bin Sabit. Ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkanku mempelajari bahasa orang-orang Yahudi untuk beliau. Beliau bersabda, demi Allah, aku tidak percaya Yahudi. Atas suratku, Zaid berkata, setengah bulan berlalu hingga aku dapat menguasainya untuk beliau. Saat aku menguasai, apabila beliau hendak mengirim surat kepada orang-orang Yahudi, aku menulisnya kepada mereka. Dan apabila mereka mengirim surat kepada beliau, maka aku membacakan surat mereka untuk beliau. Abu Isa berkata, hadis ini sahih, diriwayatkan melalui sanad lain dari Zaid bin Sabit, diriwayatkan oleh Al-Amas dari Sabit bin Ubaid Al-Ansari dari Zaid bin Sabit. Ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mempelajari bahasa Suryani. Hadis di atas menjelaskan tentang Zaid bin Sabit yang diutus Rasulullah SAW untuk mempelajari bahasa Yahudi. Hal ini dikarenakan saat sebelumnya Rasulullah telah menerima surat dari Yahudi dan menggunakan bahasa Yahudi pula. Kemudian Zaid diutus mempelajarinya dan dapat menguasainya dalam waktu setengah bulan atau sekitar 15 hari, kerana Rasulullah tidak percayai apa yang ditulis di surat tersebut. Selain mempelajari tentang bahasa Yahudi, Rasulullah juga mengutus Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Suryani. Bahasa Suryani sendiri ialah bahasa yang digunakan daerah Arab Timur yang menjadi cikal bakal dari bahasa Arab. Seterusnya saya membahas poin yang kedua, iaitu Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu secara global, lalu menjelaskan secara rinci untuk menenangkan hafalan
pemahaman yang lebih terang dan mantap di dalam jiwa pendengar. Pada beberapa kesempatan Nabi Muhammad SAW menjelas sesuatu secara global, universal dengan tujuan untuk lebih memberikan motivasi dan rangsangan agar orang-orang yang diajak bicara mereka tertarik untuk bertanya. Beliau juga menginginkan agar orang-orang yang diajak bicara tersebut ikut mengungkapkan pandangan dan argumentasinya. Selain itu, barulah beliau menjelaskan secara detail dan spesifik supaya penjelasan itu lebih kuat tertanam dalam jiwa mereka dan lebih mantapkan hafalan dan pemahaman mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ragiman anfuhu summa ragiman anfuhu summa ghariman anfuhu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma au kilaihima summa lam yadkhulil jannah." Rawahul Muslim. Artinya, sesungguhnya celakalah. Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah SAW?" Beliau bersabda, "Sesungguh celaka seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk syurga." Rawahul Muslim. Hadis di atas menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW menggunakan penjelasan secara global, iaitu sesungguh celakalah, lalu tetap menggunakan teknik yang membuat para sahabat penasaran sehingga tetap ada timbal baik dari lawan bicaranya. Para sahabat, "Siapa wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW merincinya atau menjelas secara khusus dengan jawab, "Seseorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk syurga." Penjelasan secara khususnya iaitu anak durhaka tetap terhadap kedua orang tua. Dari penjelasan saya tadi, jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.